Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin mustami'in mustami'at, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampailah pada akhir kajian kitab di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir pertemuan kali ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebelum kami tutup, sedikit kami ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan tujuan puasa atau esensi daripada puasa adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, orang yang masih percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian as-syiyam, apa puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah Allah wajibkan puasa juga kepada umat sebelum kita. Esensi atau tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, pertanyaannya, apakah puasa yang kita jalani selama ini, selama sebulan, bisa memperoleh esensi dari seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk mengetahuinya adalah melihat dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang al-muttaqin, orang yang bertakwa, adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, selalu mengimani, percaya kepada yang gaib, yang tidak tampak, seperti adanya pahala. Kita berpuasa mengharap pahala dari Allah. Pahala itu seperti apa? Gaib. Yang jelas kita akan mendapat balasan
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan adanya nikmat kubur, surga, neraka, itu termasuk bagian dari iman kepada yang gaib. Ciri yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu selalu mendirikan salat, mengerjakan salat. Jadi alhamdulillah selama kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, melakukan riyadhah, latihan untuk membersihkan hati dengan beberapa aktivitas macam-macam ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya puasa, tapi di dalamnya ada yang namanya tarawih, bahkan ada tadarus, bahkan lagi kalau punya menyisihkan sebagian dari hartanya untuk saling membagi, ikut mempedulikan kepada sesama, yaitu dengan berinfak atau bersedekah. Itulah amalan yang banyak kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Kalau kita bisa mempertahankan, minimal lah bisa mempertahankan walaupun tidak lebih dari apa yang kita lakukan selama Ramadan, itu sudah luar biasa. Jemaah mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi untuk mengetahui apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, apakah esensi puasa ini tercapai atau tidak, maka apabila setelah Ramadan kita bisa mempertahankan, maka apa yang kita lakukan selama Ramadan ini berarti kita masih termasuk orang yang tattaqun. Sebaliknya apabila setelah Ramadan kita biasanya tadarus, rajin ngaji Al-Quran selain sholat fardu, maka setelah Ramadan kita sering lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, terutama sholat yang 5 waktu. Ini menunjukkan esensi dari puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini tidak tercapai. Makanya untuk memelihara, menjaga ketakwaan itu yang sudah biasa kita lakukan selama Ramadan, seperti yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Pertama, dijagalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diteguhkan hati kita dalam meyakini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa. Ini, ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang benar, baik di waktu sekarang sampai selesai bulan Ramadan ini, bahkan bisa masuk Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita tetap, keyakinan kita tetap kuat. Amin Allahumma amin. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Yang kedua, cara menjaga ketakwaan itu adalah dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Wa yuqimunas shalah, menjaga sholat yang 5 waktu, itu saja. Bagaimana kita melakukan sholat yang 5 waktu ini tepat waktunya, bukan hanya waktunya, juga cara yang kita lakukan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kerjakanlah sholat seperti yang kalian lihat bagaimana saya sholat. Sudah benar seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan menjaga sholat, maka ketakwaan kita akan terjaga sampai akhir hayat kita. Dan ini yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Rasulullah menegaskan kenapa sholat merupakan
yang bisa menentukan sukses tidaknya ketakwaan kita kepada Allah. Karena salat itu, kata Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, orang yang mengerjakannya berarti dia telah mengokohkan, menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha, orang yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, berarti dia telah meninggalkan salat. Jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Oleh karenanya mari selalu jaga salat kita, tapi tidak hanya sekedar mengerjakan salat, tapi usaha bagaimana agar salat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh titel orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi kami ucapkan, kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin 1 Perenduan 1443 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita sehingga kita meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abdahu 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kiranya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.